Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Intan Nuraini, mahasiswa Universitas Islam Negeri Antasari Banjarmasin, Fakultas Tarbiyah dan Keguruan, jurusan Pendidikan Agama Islam, dengan NIM 240101010014. Pada kesempatan ini, saya akan menyampaikan materi tentang konsep manusia dalam filsafat pendidikan Islam. Topik ini sangat penting karena dalam filsafat pendidikan Islam, pemahaman tentang manusia menjadi dasar utama dalam menentukan tujuan, metode, dan arah pendidikan. Pendidikan Islam tidak dapat dirancang dengan baik tanpa memahami hakikat manusia menurut ajaran agama Islam. Hakikat manusia dalam filsafat pendidikan Islam. Dalam perspektif filsafat pendidikan Islam, manusia ini merupakan makhluk ciptaan Allah yang paling sempurna. Al-Quran juga menyebutkan bahwa manusia ini diciptakan dalam bentuk yang sebaik-baiknya, sebagaimana tercantum dalam Quran Surah At-Tin ayat 4. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Sungguh, kami benar-benar telah menciptakan manusia dalam bentuk yang sebaik-baiknya. Manusia memiliki dua dimensi utama, yaitu dimensi material dan dimensi imaterial. Dimensi material berupa jasad yang berasal dari tanah, sedangkan dimensi imaterial berupa ruh, akal, dan kalbu yang berasal dari tiupan ruh Allah. Kedua dimensi ini tidak dapat dipisahkan. Karena apa? Karena keduanya membentuk hakikat manusia secara utuh. Apabila manusia hanya dipahami dari sisi jasmaninya saja, maka hakikat kemanusiaan tidak akan tercapai secara sempurna. Oleh karena itu, Islam memandang manusia bukan hanya sebagai makhluk biologis, tetapi juga sebagai makhluk spiritual, moral, dan juga sosial. Istilah manusia dalam Al-Quran. Al-Quran menggunakan beberapa istilah untuk menyebut manusia, yang masing-masing memiliki penekanan makna yang berbeda-beda, yaitu ada Al-Nas, Al-Bashar, dan Bani Adam. Yang pertama ada Al-Nas. Istilah Al-Nas digunakan Al-Quran untuk menunjukkan manusia sebagai makhluk sosial. Kata ini menggambarkan manusia secara umum tanpa membedakan status keimanan, baik mukmin maupun kafir. Al-Nas menekankan bahwa manusia hidup dalam masyarakat, saling berinteraksi, dan saling bergantung satu sama lain. Dalam konteks ini, manusia tidak bisa hidup sendiri, melainkan membutuhkan orang lain dalam memenuhi kebutuhan hidupnya. Konsep Al-Nas menunjukkan bahwa pendidikan Islam harus memperhatikan dimensi sosial manusia, seperti sikap saling menghargai, kerjasama, dan juga tanggung jawab sosial. Yang kedua ada Al-Bashar. Istilah Al-Bashar menggambarkan manusia dari sisi biologis atau fisik. Kata ini menunjukkan bahwa manusia itu memiliki tubuh, kulit, dan kebutuhan jasmani seperti makan, minum, tidur, serta berkembang biak. Al-Quran juga menggunakan istilah Al-Bashar untuk menyebut para nabi dan rasul, yang menunjukkan bahwa secara fisik mereka sama seperti manusia lainnya. Perbedaannya terletak pada wahyu yang mereka terima.
Makna al-bashar menegaskan bahwa manusia memiliki keterbatasan fisik dan tunduk pada hukum alam. Oleh karena itu, pendidikan Islam harus memperhatikan kebutuhan jasmani peserta didik, seperti kesehatan, kenyamanan, belajar, dan lingkungan yang mendukung. Yang ketiga, Bani Adam. Istilah Bani Adam berarti anak keturunan Adam. Istilah ini menekankan bahwa seluruh manusia berasal dari satu nenek moyang yang sama, sehingga pada dasarnya manusia ini memiliki derajat dan martabat yang setara. Konsep Bani Adam mengajarkan nilai persatuan, kemanusiaan, dan penghormatan terhadap hak asasi manusia. Perbedaan suku, bangsa, dan warna kulit tidak menjadi ukuran kemuliaan seseorang, melainkan ketakwaannya kepada Allah, sebagaimana disebutkan dalam Quran Surah Al-Hujurat ayat 13. Ya ayyuhan nasu inna khalaqnakum min dhakarin wa untha وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم إن الله عليم خبير. Yang artinya, wahai manusia, sungguh kami telah menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan. Kami kemudian jadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku, agar kamu saling mengenal. Sungguh, yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah ialah orang yang paling bertakwa. Sungguh, Allah Maha Mengetahui, Maha Teliti. Dalam pendidikan Islam, konsep ini menuntut adanya sikap adil, tidak diskriminatif, dan menjunjung tinggi nilai kemanusiaan. Tujuan, fungsi, dan tugas penciptaan manusia terbagi menjadi 3. Yang pertama, tujuan penciptaan manusia. Yang kedua, fungsi manusia sebagai ab. Dan yang ketiga, tugas manusia sebagai khalifah. Yang pertama, tujuan penciptaan manusia. Tujuan penciptaan manusia adalah untuk mengenal dan mengakui keesaan Allah. Dengan demikian, seluruh proses kehidupan manusia, termasuk pendidikan, harus mengarah pada penguatan iman dan pengenalan terhadap Allah. Hal ini dijelaskan dalam Quran Surah Al-A'raf ayat 172 yang berbunyi, وَإِذْ أَخَذَ رَبُّكَ مِنْ بَنِي آدَمَ مِنْ ظُهُورِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ وَأَشْهَدَهُمْ عَلَى أَنْفُسِهِمْ أَلَسْتُ بِرَبِّكُمْ قَالُوا بَلَى شَهِدْنَا أَنْ تَقُولُوا يَوْمَ الْقِيَامَةِ إِنَّا كُنَّا عَنْ هَذَا غَافِلِينَ. Yang artinya, dan ingatlah ketika Tuhanmu mengeluarkan dari sulbi, tulang belakang, anak cucu Adam keturunan mereka, dan Allah mengambil kesaksian terhadap roh mereka, seraya berfirman, "Bukankah aku ini Tuhanmu?" Mereka menjawab, "Betul, Engkau Tuhan kami. Kami bersaksi, kami lakukan yang demikian itu, agar di hari kiamat kamu tidak mengatakan, sesungguhnya ketika itu kami lengah terhadap ini." Yang kedua, fungsi manusia sebagai ab. Manusia ini diciptakan sebagai ab, yaitu hamba Allah. Ibadah dalam Islam tidak hanya terbatas pada ritual, tetapi mencakup seluruh aktivitas hidup yang dilakukan dengan niat karena Allah dan sesuai dengan ketentuannya.
Fungsi ini ditegaskan dalam Quran Surah Az-Zariyat ayat 56 yang berbunyi, وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ yang artinya, aku tidak menciptakan jin dan manusia, melainkan agar mereka beribadah kepadaku. Quran Surah Az-Zariyat ayat 56. Yang ketiga, tugas manusia sebagai khalifah. Selain sebagai hamba, manusia juga memiliki tugas sebagai khalifah di muka bumi. Khalifah berarti wakil atau pengelola yang diberi amanat oleh Allah untuk mengatur, menjaga, dan memakmurkan bumi. Sebagai khalifah, manusia dituntut untuk bertanggung jawab atas segala perbuatannya, baik menjaga lingkungan, menegakkan keadilan, dan mengelola sumber daya alam secara bijaksana. Sebagaimana terdapat di dalam Quran Surah Al-Baqarah ayat 30 yang berbunyi, وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً قَالُوا أَتَجْعَلُ فِيهَا مَن يُفْسِدُ فِيهَا وَيَسْفِكُ الدِّمَاءَ وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ قَالَ إِنِّي أَعْلَمُ مَا لَا تَعْلَمُونَ yang artinya, dan ingatlah ketika Tuhanmu berfirman kepada para malaikat, Aku hendak menjadikan khalifah di bumi. Mereka berkata, Apakah engkau hendak menjadikan orang yang merusak dan menumpahkan darah di sana, sedangkan kami bertasbih memujimu dan menyucikan namamu? Dia berfirman, Sungguh, aku mengetahui apa yang tidak kamu ketahui. Potensi manusia. Allah membekali manusia dengan berbagai potensi, antara lain akal, hati, dan indera. Potensi-potensi ini merupakan fitrah yang harus dikembangkan melalui pendidikan. Akal berfungsi untuk berpikir dan mencari ilmu, hati berfungsi untuk merasakan dan membedakan baik dan buruk, sedangkan indera membantu manusia memperoleh pengetahuan dari lingkungan sekitar. Tanpa pendidikan, potensi-potensi tersebut tidak akan berkembang secara optimal. Implikasi terhadap pendidikan Islam. Berdasarkan konsep manusia tersebut, pendidikan Islam harus dirancang secara integratif, yaitu mengembangkan aspek intelektual dan spiritual secara seimbang. Pendidikan Islam tidak boleh hanya menekankan kecerdasan akademik, tetapi juga pembentukan akhlak dan kepribadian. Tujuan akhirnya adalah membentuk insan kamil, yaitu manusia yang berilmu, beriman, dan berakhlak mulia. Contoh penerapan dalam kehidupan sehari-hari. Dalam dunia pendidikan, guru berperan tidak hanya sebagai pengajar, tetapi juga sebagai pendidik akhlak dan pembimbing spiritual. Dalam kehidupan sosial, manusia harus saling menghormati, bekerja sama, dan menjaga keharmonisan masyarakat. Dalam kehidupan pribadi, manusia dituntut untuk menyeimbangkan antara ibadah, belajar, dan tanggung jawab sosial. Jadi kesimpulannya, dengan memahami konsep manusia dalam filsafat pendidikan Islam, kita dapat menyusun sistem pendidikan yang sesuai dengan hakikat manusia. Pendidikan Islam diharapkan mampu melahirkan generasi yang tidak hanya cerdas secara intelektual, tetapi juga kuat iman dan akhlaknya.